Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Triana Aprilianti dengan NPM 205050035. Saya dari kelompok 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Definisi dari matriks yaitu matriks sebagai susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Nah, dalam suatu susunan tersebut berbentuk persegi panjang. Jadi baris dan kolom itu akan membentuk sebuah persegi panjang, bentuk sebuah persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa, bukan kurung kurawa, jadi kayak kurung biasa atau kurung siku. Yang kedua yaitu adalah ada bentuk umum matriks. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama A11, 12 sampai A ke IJ merupakan elemen-elemen matriks A. Nah, yang kedua banyaknya baris pada matriks A ada I buah dan banyaknya kolom pada matriks A ada J buah. Yang ketiga, bentuk matriks A dapat ditulis sebagai A sama dengan dalam kurung A, IJ, tutup kurung koma dengan I menunjukkan letak garis dan J menunjukkan letak kolom. Sekarang kita ke contoh soal, di mana diberikan hasil pertandingan sepak bola Liga Spanyol 5 peringkat teratas periode tahun 2005 sampai 2006 pada peringkat teratas periode 2005 sampai 2006 pada peringkat ke-8 sebagai berikut. Nah, kita perhatikan tabel dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu buatlah data di atas dalam bentuk matriks dengan notasi A. Nah, kita lihat jawabannya dalam gambar ini. Bentuk matriks A yaitu ada di dalamnya ada baris dan juga beberapa kolom. Nah, kalian bisa perhatikan lebih detail pada gambar tersebut. Nah, yang ke B, sebutkan semua bilangan dalam baris kedua. Nah, dalam gambar bahwa kita lihat di sana bahwa baris kedua itu ada 8, 5, 1, 2, 11, 8, dan 16. Ya, dan 16. Nah, yang ke C, sebutkan semua bilangan dalam kolom kelima. Nah, kita perhatikan lagi pada gambar tersebut pada kolom kelima yaitu ada 16, 11, 18, 14, dan 9. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan elemen pada baris ketiga dalam ke-6. Nah, elemen pada kita lihat dulu pada gambarnya. Elemen pada baris ketiga kolom ke-6 atau A36 adalah 8. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa banyak bilangan yang ada pada matriks A? Nah, kita hitung ya, pada gambar tersebut banyak bilangan yang ada pada matriks A adalah 5. Nah, kan kolomnya itu ada 5, sedangkan untuk barisnya itu ada 7, berarti 5 kali 7 sama dengan 35 buah. Nah, yang ketiga, sekarang ada ordo dari suatu matriks. Nah, jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M dikali N. Nah, sedangkan A M kali N itu M-nya menyatakan banyak baris matriks A, sedangkan N menyatakan banyak kolom matriks A. Kita perhatikan contoh berikut. Nah, dari contoh tersebut, tentukan ordo dan banyaknya elemen dan setiap matriks berikut ini. Kita perhatikan gambar matriks tersebut. Nah, banyak baris pada matriks A adalah 2 dan banyak kolom pada matriks A adalah 2.
Nah, hal ini berarti ordo atau ukuran matriks A adalah 2 dikali 2. Matriks A yang berordo 2 kali 2 ditulis sebagai A, di bawahnya 2 kali 2 atau A2. Nah, banyak elemen matriks A adalah 4 buah. Yang keempat, sekarang kita ke jenis-jenis matrik. Nah, jenis-jenis matrik itu ada dua, yaitu matrik baris dan juga matrik kolom. Sekarang matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri atas suatu baris saja. Biasanya ordo matrik seperti ini 1 dikali n dengan n yaitu sebagai banyak kolomnya. Ketentuan A sama dengan 21 merupakan matrik baris dengan 2 elemen dan ditulis sebagai 1 dikali 2 sama dengan dalam kurung 2 sama 1. Yang kedua yaitu B-nya sama dengan dalam kurung 3, 1, 0 tutup kurung merupakan matrik garis dengan 3 elemen dan ditulis sebagai B 1 dikali 3 sama dengan 3, 1, 0. Nah, selanjutnya yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Matriks kolom berordo M dikali 1 dengan M banyak garis. Dengan M yaitu sebagai banyak barisnya. Lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh dari matriks kolom. Nah, kita lihat pada gambar yang matriks P, yaitu ada 2 sama 1. Nah, 2, 1 di sana itu merupakan matriks kolom dengan 2 elemen dan dapat ditulis dengan seperti pada gambar di atas juga, P 2 kali 1. Nah, ditulisnya seperti itu. Dan untuk contoh yang Q juga sama. Nah, sekarang kita ke matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Nah, matriks ini memiliki ordo n dikali n. Nah, kita lihat ke contoh matriks persegi yang berordo 4 dikali 4. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa diagonal utama suatu matriks meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Nah, diagonal samping matriks meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Berikutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonal bernilai 0. Nah, jika yang bernilai 0 adalah elemen-elemen di bawah elemen diagonal utama, maka disebut matriks segitiga atas. Nah, sebaliknya, jika elemen-elemen diagonal utamanya itu di atas, maka disebut matriks segitiga bawah. Nah, kita perhatikan matriks pada gambar di atas, yaitu ada matriks segitiga F dan juga matriks segitiga G yang berordo 4 kali 4 di bawah, pada gambar di atas tersebut. Nah, terlihat juga pada gambar ya, pada gambar matriks F dan juga G itu terdapat susunan pola. Nah, pola tersebut itu membentuk suatu matriks segitiga. Selanjutnya ada matriks identitas. Kita cermati pola susunan angka 1 dan 0 pada ketiga matriks persegi di gambar tersebut. Nah, jika suatu matriks persegi semua elemen diagonal utamanya adalah 1 dan unsur yang lainnya semua 0 disebut matriks identitas. Matriks identitas dinotasikan sebagai I atau berordo n kali n. Selanjutnya ada matriks diagonal. Kita perhatikan juga dengan memperhatikan konsep matriks segitiga di atas. Jika dicermati kombinasi pola tersebut pada suatu matriks persegi seperti matriks di bawah ini, jadi seperti pada matriks di gambar. Nah, maka
matriks persegi dengan pola semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen diagonal utamanya disebut matriks diagonal. Nah, yang berikutnya ada matriks 0. Matriks 0 itu adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Semua elemennya bernilai 0. Nah, kita perhatikan juga contoh matriks 0. Pada gambar tersebut kita teliti bahwa semua baris dan kolomnya itu bernilai 0. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.